Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih memperbincangkan soal hari-hari di masa tenang ini, di mana kemudian politik uang menjadi ancaman jelang pencoblosan. Dan saya sudah bersama dengan Iqbal Kholidin, peneliti Perludem. Mas Iqbal, data seperti apa yang dimiliki Perludem terkait dengan politik uang di masa tenang ini? Baik, Mbak. Memang sebelumnya kita melihat gitu ya, ada beberapa laporan atau kemudian ada beberapa penelusuran yang bisa kita lihat di beberapa daerah. Seperti yang kemudian dilaporkan gitu ya per 26 November misalkan, kita melihat ada dugaan gitu ya 57 kasus dugaan politik yang berkemungkinan terjadi di Pilkada Purbalingga. Kemudian kita lihat lagi di beberapa kasus yang lain yang berkemungkinan juga terjadi meskipun ini sudah diselidiki, itu adalah yang kemudian dilakukan oleh beberapa calon di Lombok Tengah. Dan di beberapa kasus lainnya kita juga bisa menemukan misalkan di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya, dengan kemudian sudah ada barang bukti yang disita yang terdiri dari uang tunai 12.650.000. Ini juga kita melihat dalam Pilkada Sleman 2024 gitu ya, itu sudah terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Adapun beberapa jam lalu lebih tepatnya, juga ada tuh di Bengkulu ya, kita menemukan ada pemerasan juga yang memang bisa kita kategorikan dalam dua bentuk. Pertama ada politik uang, dan yang kemudian yang kedua kita bisa melihat adanya korupsi politik yang terjadi termasuk dengan penyalahgunaan kekuasaan gitu ya untuk modal calon dalam Pilkada 2024 ini. Dan kami pikir ini akan terus bertambah, Mbak. Ini akan terus bertambah gitu ya. Termasuk di Jakarta baru saja kita kami sedang menelusuri ada dugaan gitu ya kasus yang berkemungkinan terjadi di Pilkada Jakarta. Cuma memang mungkin belum bisa saya sebutkan karena masih dalam penyelidikan oleh kami juga, Mbak. Baik, ini yang Anda sebutkan ini Pilkada Purbalingga, kemudian Lombok Tengah, dan DIY ini statusnya memang sudah dilaporkan ke Bawaslu berarti ya, Mas Iqbal? Betul, di beberapa kasus tadi yang saya sebutkan sudah ada pemeriksaan dan tindak lanjut oleh Bawaslu, Mbak. Baik, ini kalau menurut Perludem sendiri, mengapa makin ke sini tampaknya atau rasanya makin begitu permisif baik dari sisi penyelenggara, dalam hal ini KPU maupun pengawas Bawaslu, sepertinya tidak ada upaya yang terasa di masyarakat dan seperti seolah-olah memang apatis terhadap laporan-laporan yang sudah masuk kepada mereka terkait dengan politik uang. Ini apakah memang sebegitu tidak memiliki kewenangannya kah, kemudian akhirnya tidak ada tindakan, atau seperti apa menurut Anda, Mas Iqbal? Baik, kami pikir memang permasalahan ini jauh lebih kompleks daripada penindakan dan juga terkait aturan ya, Mbak. Namun melainkan masalah politik uang itu merupakan sebuah kompleksitas yang berangkat dari berbagai masalah seperti sosial politik gitu ya, norma etika masyarakat, kemudian banyaknya kekurangan dalam aturan yang berlaku gitu ya, baik di undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada yang dijadikan celah kosong yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa aktor untuk melakukan tindakan politik uang, serta memang karena saking banyaknya kasus menimbulkan juga lambatnya penanganan serta penindakan yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk pengawas. Artinya ini menjadi satu konsekuensi besar gitu ya, Mbak, yang bisa kita lihat salah satu indikatornya misal dari 2006 sampai 2024 gitu ya, kalau kita lihat risetnya Pak Burhanuddin tadi, kita bisa melihat bahwa ada peningkatan yang sangat tinggi gitu ya, penerimaan publik terhadap praktik pembelian suara atau vote buying yang terjadi. Yang artinya selain itu kita juga bisa lihat nih, dari penerimaan yang tinggi ini juga menimbulkan apa? Menimbulkan efektivitas daripada jual beli suara itu juga meningkat gitu ya, yang menunjukkan bahwa ada semakin tinggi jumlah uang yang ditawarkan oleh seorang calon gitu ya untuk kemudian mampu memenangkan pemilihan. Artinya penerimaan masyarakat yang tinggi ini kemudian disertai ya banyaknya celah kosong dalam undang-undang, termasuk juga dengan saking banyaknya kasus kemudian menimbulkan penyelenggara dan pengawas sulit menyelesaikan hal tersebut. Ini menimbulkan satu kompleksitas besar, Mbak, yang memang kami pikir tidak hanya sekadar terkait masalah aturan belakang.
Baik, jadi memang kalau kemudian kita mau cermati satu persatu, Mas Iqbal, ini kan juga dari sisi sistem hukum pemilunya kan memang kemudian banyak orang yang menilai sistem pelaporannya tuh agak rumit ya, ketika harus melapor ke Bawaslu dulu, kemudian harus dialihkan ke Gakumdu, dari Gakumdu kemudian baru bisa dilaporkan kepada polisi. Nah, menurut Anda sebenarnya catatan dari kelemahan ini tuh harusnya pembenahannya seperti apa, Mas Iqbal? Kami pikir yang paling pertama pembenahan berkaitan ini ya, Mbak. Bagaimana mekanisme pembuktian di persidangan itu yang mungkin kami pikir penting sekali untuk dilihat. Yang kedua, memang ada beberapa aturan yang belum jelas diterangkan undang-undang. Sebagai contoh misalkan pasar murah bansos gitu ya. Pasar murah bansos kan sampai sekarang ini menjadi satu hal yang diakali oleh aktor-aktor politik gitu ya untuk tetap melanggengkan politik uang. Karena memang tidak ada aturannya gitu ya. Iya. Tapi kan di sana sebetulnya jelas sekali ada pemberian barang, pemberian pemberian barang dengan nominal yang bisa ditebus dengan nominal yang sangat murah. Meskipun memang Bawaslu ataupun kemudian Sentral Gakumdu mengatakan sudah ada ambang batas minimal harga misalkan. Tapi kan yang terjadi di lapangan tidak gitu. Contoh di Pilkada Jakarta, salah satu pasangan calon mengadakan pasar murah itu, mereka menjual barang sembako seharga 150.000 itu hanya dijual 10.000. Iya. Padahal aturan yang disepakati oleh Sentral Gakumdu dan pihak Bawaslu dan sebagainya, mereka menyatakan harus paling minimal 50%. Tapi kan hal ini nggak bisa kemudian diusut melalui aturan yang berlaku karena memang nggak ada aturannya. Artinya ini juga kita bisa lihat misalkan di tim ses gitu ya, meskipun di Undang-Undang Pilkada menjelaskan yang memberi dan menerima itu bisa mendapatkan hukuman gitu ya, Iya. pidana dan sebagainya. Namun kita bisa lihat juga bahwa memang belum pembuktian atas hal itu sangat-sangat sulit gitu ya. Yang juga kami pikir penting sekali untuk memperjelas sanksi hukum dan sanksi administrasi ya, termasuk pencabutan pencalonan kalau perlu jika terbukti hal tersebut. Kami pikir beberapa hal tadi yang menjadi catatan dalam politik uang ini. Baik, iya dari sisi sanksi memang sebenarnya seperti yang Anda tadi katakan sudah ada ya minimal penjara 36 bulan, kemudian maksimal 72 bulan, dendanya minimal 200 juta, maksimal 1 miliar, tetapi dan ini juga berlaku untuk dua subjek hukum baik pemberi maupun penerima. Tetapi tampaknya memang yang terjadi di lapangan tidak ada yang takut untuk memberi dan tidak ada yang takut juga untuk menerima. Kita masih akan bahasin lagi ini nanti di segmen selanjutnya usai jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.